Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Faroka Uti. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan pendidikan nasional, khususnya di tanah air kita Indonesia. Teman-teman semuanya, kita sebagai generasi muda seharusnya kita lebih bersyukur bahwasanya saat ini kita untuk belajar itu sangat-sangat mudah. Dari segi lingkungan, pemerintah, teknologi, kita sangat bersyukur kita dikelilingi oleh hal-hal yang sangat mendukung kita untuk belajar dibandingkan dengan nenek moyang kita zaman dahulu yang sangat susah untuk mencari ilmu. Di zaman dahulu, jauh sebelum Indonesia merdeka, beberapa ratus tahun sebelum Indonesia merdeka, nenek moyang kita untuk mencari ilmu itu sangatlah susah. Karena apa? Karena pemerintah Belanda ketika waktu itu sangat-sangat menentang orang-orang pribumi untuk menggali ilmu. Jangankan menggali ilmu, untuk bersuara saja orang-orang pribumi atau nenek moyang kita itu dilarang. Sehingga tibalah pada masanya beberapa tokoh-tokoh penggerak nasionalis dari negara kita pada waktu itu membuat perkumpulan-perkumpulan yang mana hal itu yang akan merubah Indonesia untuk merdeka. Sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang tertulis, yang kita kenal di buku sejarah maupun yang tidak tertulis, mereka sangatlah berjasa bagi Indonesia. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan sedikit dari tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama adalah Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yaitu orang yang mendirikan organisasi Budi Utomo. Beliaulah orang yang mendukung pendidikan di Indonesia pada waktunya. Selain mendukung pendidikan di Indonesia, beliau juga memajukan pertanian, lingkungan, dan juga lingkup-lingkup lainnya. Selanjutnya adalah pendiri organisasi yang lumayan besar di Indonesia, yaitu organisasi Muhammadiyah. Beliaulah yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah orang yang merubah sistem pendidikan kolonial pada waktunya menjadi sistem pendidikan Indonesia untuk orang yang beragama Muslim. Karena mayoritas orang-orang pribumi pada waktu itu sudah beragama Muslim. Ketika zaman itu orang-orang pribumi juga menentang beliau karena beliau ingin memajukan pendidikan dengan meniru beberapa hal yang telah dipakai oleh pemerintah kolonial. Beberapa orang Indonesia pada waktu itu sangat menentang. Kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu ditantang oleh orang-orang pribumi? Beberapa alasannya karena beliau sedikit mengadopsi model pembelajaran yang telah dilakukan oleh orang-orang Belanda, meskipun yang beliau ambil adalah sisi baik. Tetapi karena orang-orang Indonesia pada waktunya belum terbuka cara berpikirnya, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan pun ditantang ketika ingin menyebarkan dakwah ataupun pendidikan di Indonesia pada waktu itu. Pada waktu itu juga orang-orang sangat aneh ya melihat pergerakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena pada umumnya orang-orang pribumi itu ketika belajar mereka berada di surau-surau atau di padepokan-padepokan kecil di dalam kampung-kampung, sedangkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan mempelajari anak-anak pribumi di gedung-gedung ataupun di kelas-kelas yang mana itu sangat berbeda dengan kebiasaan orang-orang pribumi. Kiai Haji Ahmad Dahlan memperkenalkan gaya modern seperti berpakaian yang bagus, dan itu sangat ditentang oleh pribumi yang mana pada waktu itu orang-orang pribumi masih berpakaian dengan kain goni dan bahkan tidak menggunakan alas kaki. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, orang-orang pribumi juga sedikit demi sedikit menerima dakwah dan juga perjalanan pendidikan beliau. Dari situlah beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah meskipun masih kecil ya. Dari organisasi Muhammadiyah tersebut beliau mendirikan beberapa lembaga, dan di setiap lembaga beliau
mengedepankan tentang akhlak dan juga budi pekerti yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga apapun yang dibentuk dari lembaga-lembaga itu akan menghasilkan orang-orang yang pintar, cendekiawan-cendekiawan muda yang mana berbasis Al-Quran dan hadis. Karena ketika menggunakan Al-Quran dan hadis, kita akan sesuai dengan jalur agama kita. Selanjutnya adalah tentang tokoh lain, yaitu tokoh yang besar organisasinya sekarang, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama. Tokoh yang mendirikan organisasi ini yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang mana kita sebut dengan pesantren. Di pesantren ini beliau mengedepankan pendidikan yang berbasis agama Islam, yang mana pada waktu itu beliau membentuk sistem pendidikan yang derek kiai atau mengikut budi pekerti dari seorang kiai. Disitulah beliau mengajarkan tentang disiplin, kesabaran, keikhlasan, dan aspek-aspek baik lainnya yang mana didapatkan dari public figure di dalam pesantren tersebut, yaitu seorang kiai. Program pesantren yang beliau dirikan pada waktu itu sangatlah cocok dengan keadaan dan dengan kondisi orang-orang pribumi pada waktu itu, karena sistem pesantren ini tidak jauh dengan kebiasaan orang-orang pribumi pada waktu itu, khususnya orang Jawa yang mana mereka masih hidup di dalam kampung-kampung atau di dalam dusun-dusun dan hanya menggunakan pakaian yang seadanya, hidup dengan serba seadanya. Dan sistem pesantren ini sangatlah sesuai dengan kehidupan orang-orang pada waktu itu. Dengan derek kiai, orang-orang pribumi pada waktu itu mengikuti bagaimana kinerja kiai, bagaimana seorang kiai mengajar dan juga melakukan pembelajaran. Selain ketiga tokoh di atas, saya ingin memberikan informasi mengenai tokoh perempuan yang sangat berjasa bagi perempuan-perempuan Indonesia pada waktu itu hingga sekarang, yaitu beliau adalah Kartini, yaitu Raden Ajeng Kartini. Ketika waktu itu di Indonesia budaya patriarki sangatlah mengental ya. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki yaitu keadaan di mana seseorang laki-laki lebih dominan kepercayaannya dan juga kekuatannya dibandingkan orang-orang perempuan. Disinilah Kartini membentuk suatu ide bagaimana caranya mempertahankan atau menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita sehingga setara dengan perempuan dari segi kehormatan, dari segi aspek tingkah laku dan juga ruang lingkup kehidupan, menyetarakan perempuan setara dengan laki-laki. R.A. Kartini mendukung perempuan, bagaimana perempuan itu dapat menyuarakan suaranya, bagaimana perempuan itu dapat bekerja layaknya laki-laki, mendapatkan gaji layaknya laki-laki, bahkan dihormati layaknya laki-laki. Karena pada waktu itu perempuan dianggap makhluk yang tidak setara kehormatannya dengan laki-laki. Budaya patriarki selalu mengedepankan laki-laki, yang mana laki-laki harus dihormati, harus dijunjung. Laki-laki boleh memimpin, laki-laki yang bekerja, sedangkan perempuan hanya diperbolehkan di dalam rumah, di dapur, memasak, melayani laki-laki biologisnya. Sedangkan di sini R.A. Kartini berpikir bahwasanya perempuan itulah yang mendukung negara untuk berkembang, karena dari perempuan generasi-generasi akan dilahirkan dan perempuanlah yang secara alami akan mendidik anak-anaknya. Apabila perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang baik, apabila perempuan tidak mendapatkan hak-hak layaknya manusia secara sepenuhnya, bagaimana mungkin negara ini akan menghasilkan generasi-generasi yang baik? Maka dari itu
Kartini dengan programnya yaitu emansipasi wanita mengedepankan bagaimana perempuan bisa sejajar dengan laki-laki dengan baik, seperti bagaimana perempuan mendapatkan hak, mendapatkan gaji yang baik, yang setara dengan laki-laki dan tidak dipandang sebelah mata. Dan tokoh terakhir yang akan saya jelaskan yaitu beliau Ki Hajar Dewantara. Ini bapak pendidikan Indonesia ya. Jadi Ki Hajar Dewantara ini beliaulah yang mencetuskan ide, mencetuskan gagasan bagaimana sistem pendidikan Indonesia yang zaman kolonial sudah lumayan baik, yang sudah disokong oleh tokoh-tokoh lainnya dan akan berdiri menjadi lebih baik lagi hingga sekarang. Organisasi yang beliau dirikan yang kita kenal sekarang yaitu lembaga yang beliau dirikan yang kita kenal zaman sekarang yaitu Lembaga Pendidikan Taman Siswa, yang mana dari situ kita mengenal Ki Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dari keempat tokoh tersebut mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi bahwasanya persamaan dari keempat tokoh tersebut yaitu beliau sama-sama memajukan pendidikan Indonesia, merubah dari model pendidikan kolonial menjadi pendidikan yang lebih modern pada waktu itu ya. Di sisi lain mereka juga mengedepankan budi pekerti, akhlak yang luhur yang mana bermanfaat untuk generasi-generasi yang akan datang, sehingga di Indonesia tidak hanya orang yang intelek tetapi juga intelek yang berakhlak baik. Sekian sedikit informasi mengenai perjalanan pendidikan Indonesia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.